Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah observasi dan wawancara. Di sini kami akan melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat, salah satunya itu Ketua RW 02 di Kelapa 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Juru. Nama saya Damai Senior Sajahabut. Nama saya Nuni Rambo Eda. Saya Neneng Kirekaja. Saya Etimike Barapa. Saya Berta Rusyani Jemiri. Sebelum menonton video kami, jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. Selamat menonton. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Baik. Baik, syukur ya Bapak. Semoga sehat selalu ya Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fresa dan teman saya, nama saya Neneng. Di sini kami ingin melakukan wawancara berkaitan pengalaman Bapak selama Bapak menjabat sebagai RW. Apakah Bapak berkenan Bapak? Nah, Terima kasih Bapak. Lanjut pada sesi pertanyaan Bapak. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Bapak siapa dan umur Bapak berapa? ya. Saya nama lengkap itu Andreas Franz Udari. Kalau dipanggil hari-hari itu pakai nama pena Franz, dan kemudian orang singkat lagi jadi Bapak La. Umur 52 tahun. Bapak Frans, kalau boleh tahu Bapak menjabat sebagai Ketua RW itu berapa lama? Ini sudah periode kedua nih. Lama juga ya Bapak. Kalau boleh tahu Bapak Frans, berapa lama masa jabatan sebagai Ketua RW? Ketua RW sudah 6 tahun. Apakah menjadi RW itu mendapat gaji Bapak? Tidak. Pemilihan Ketua RW itu dipilih secara apa Bapak? Mungkin Bapak bisa jelas Bapak. Kita dengan cara musyawarah sama seperti orang-orang tidak anggota DPR itu. Apakah pemilihan Ketua RW itu yang Bapak pernah alami selama jadi Ketua RW? Suka duka, kalau dari duka dulu saja. Ini duka ini artinya ada bukan betul duka ke orang mati ya. Ini harus tanda kutip betul tahu itu. Ketika saya tengah malam itu tidur enak baru suami istri atau orang itu pemilik laki bini itu bapak lain itu, nah itu paling tidak harus kasih bangun kita sebagai ketua di lingkungan itu harus bangun lurus. Biasanya ada juga Pak RT orang lurus, tapi kalau Pak RT tidak ada tempat atau memang masalahnya cukup rumit sampai Pak RT tidak ditangani, mau kirim makan harus kasih bangun. Jadi tidak turun. Nah, itu. Dia punya sukanya itu ya saya bisa selesaikan masalah. Mungkin karena saya kalau sebagai orang tua di sini umur saya 52 tahun itu cukup tua ya toh. Cuma kan saya selalu tampil lebih muda, ini kan mungkin faktor saya penama lebih muda ini gitu. Di saat masa daerah saya pilih kenapa daerah itu yang paling muda dari yang paling muda. Jadi karena kita dipandang sebagai orang tua setempat, ya kita turun, mungkin orang kemana, bukan takut tapi cukup hargai kita. Jadi tahu mereka dengar apa yang kita harapkan, seperti mereka kenal, kembali baik kan, itu salah satu. Yang kedua, saya senang karena kita kerja tidak perlu harus digaji atau ada kontribusi apa-apa, tapi kita bisa buat untuk sesama. Karena itu dampak baik yang pertama tuh ketika kita datang ke mereka, Tuhan selalu gerakan hati mereka untuk mereka sadar bahwa ini orang-orang yang punya pamrih besar, kerja tanpa harus ada embel-embel kontribusi apapun yang diterima, tapi berani berkorban. Nah, dengan gerakan dari Tuhan dalam hati orang-orang itu kita pilih mereka bisa ikut apa yang kita mau, akhirnya kita punya kebanggaan tersendiri. Jadi dalam mengatur warga-warga di sini pasti ada yang sulit diatur. Ada. Bagaimana sebagai ketua RW Bapak bisa mengatur itu? Iya, jadi yang pertama kita datang secara baik dulu. Orang bilang kita bilang waktu datang secara kekeluargaan ini dalam artian sama seperti orang tua dan anak. Karena saya selalu memposisikan saya sendiri, kalau terhadap yang muda-muda orang itu saya selalu posisikan diri bahwa saya ini adalah orang tua kalian, ada kalian yang wajib kamu dengar.
sebagai orang-orang lebih tua dari saya posisikan diri saya sebagai anak dari mereka. Itu dulu pendekatan keluargaan. Tetapi dengan pendekatan itu kalau kemudian mereka tidak mau dengar, saya panggil lagi, datang di rumah sini, kita urus, saya sampaikan. Di situ kapasitas saya pakai sebagai ketua RW. Kalau aku masih RT dulu ya saya pakai kapasitas saya RT cukup lama. Dari RT sudah lama ini baru jadi RW lagi. Jadi saya pasang kapasitas saya di situ, tapi bukan berarti menindak orang. Saya minta mereka supaya untuk berdamai, agar mereka menyelesaikan semua secara baik dengan cara kekeluargaan. Itu saya minta ke mereka. Ada yang ikut, tapi ada juga yang tidak ikut. Ya, terhadap orang yang tidak mau ikut di satu arahan, saya sampaikan mereka bahwa kami di sini sebagai ketua RT dan RW itu dari nomenklaturnya itu kan RT rukun tetangga, RW rukun wilayah, artinya kita punya tugas utama itu bikin rukun, itu sesuai nomenklatur. Tidak ada yang kemudian kita punya kewajiban atau maksud saya punya tanggung jawab untuk memberikan keputusan bahwa si A salah si desa, itu bukan tugas kami. Banyak. Ya, saya pikir mungkin RT RW lain juga sama. Jadi kami arahkan mereka, kami punya tugas ini cuma mendamaikan orang, merukunkan orang, merukunkan warga. Tetapi kembali kepada mereka, saya bilang kalau kalian tidak mau rukun, ya silakan tempuh jalur lain. Saya sarankan kalian tempuh jalur hukum. Baru itu saja. Jika ada masalah dengan warga, kalau Bapak menghadapi itu sendirian? Jika sendiri, dengan siapa saja Bapak menyelesaikan masalah itu? Maksudnya bagaimana ya? Coba agak sedikit jelasin. Masalah pribadi saya atau kapasitas saya sebagai RW di lingkungan, jangan sembunyi. Kalau dalam ribut masalah warga dengan warga, yang saya hadapi sifatnya untuk menenangkan mereka, ya mungkin tidak ada beda jauh dengan jawaban yang baru saya tadi. Tapi kalau masalah saya pribadi dengan warga, ya kita lihat konsepnya. Kalau saya secara pribadi sebagai ketua RW juga, kalau saya diam-diam mereka datang pukul, saya tidak mau tahu. Jadi kalau datang pukul saya punya kewajiban beda ini, saya lapis. Maka ada saya buka cacat banyak ini, saya nakal. Nah, tapi kapasitas saya sebagai ketua RW dalam arti mereka datang, Bapak RW, kita mau sampaikan Bapak RW ada buat salah seperti ini, ya saya ada dulu jelaskan salah saya di mana. Kan tidak semua orang menyalahkan orang kan. Setelah dia sampaikan ternyata memang saya pertimbangkan dengan logika saya memang saya salah, wajib kita minta maaf. Dan belum pernah saya minta maaf. Biar pernah jadi. Nah, kalau orang tua mah berani datang sampaikan, adik kau salah. Iya Bapak minta maaf, nanti kita perbaiki. Kalian juga sampaikan, kakak kayaknya salah. Oh ya siap. Sekalipun kita biar sebagai satu orang tua di wilayah punya pengalaman banyak, tapi terkadang kita hadapi masalah-masalah dalam masyarakat ini kan ada langkah yang kita ambil, ya bisa keliru, bisa juga dibilang salah. Dan saat itu tidak kita sadari. Nah, nanti setelah itu baru masyarakat dengan perasaannya sendiri tidak akan sampaikan kita demi perubahan yang ada. Ada saya terima. Selanjutnya, apa ada masalah yang paling berat yang Bapak pernah alami lagi? Kalau kita bicara berat, ringan ini ada tergantung kita melihat dari mana ini persoalan. Atau tergantung kita mau klasifikasi dia kemana. Karena kalau kita bilang ringan, masalah orang ajak anak-anak duduk mabuk juga itu masih masalah itu. Kalau kita mau bilang berat itu berat, kita mau bikin jadi ringan itu ringan ya. Nah jadi kita tinggal lihat duduk soal seperti apa. Tapi sejauh ini yang paling berat persoalan yang saya pernah hadapi itu kita lagi ini datang minta mau bercerai. Jadi bilang Bapak RT, Bapak RW tolong kasih cerai kita. Tapi saya juga bilang, itu masalah kan berat itu.
kita kasih cerai rumah tangga orang ini, kasih pisah RT ini. Cuma kan saya bilang mereka, tapi itu saya tidak kasih kawin kalian. Apa sondo yang mau kawin? Nah, terus yang kasih kawin masuk itu kan bukan saya, bukan petugas dari apa tuh, dinas pencatatan sipil yang kasih kalian kawin kalian orang tua doang. Terus dari pihak keagamaan mungkin di apa kantor agama kayak di masjid kayak di gereja sana yang berkati wasong pimpinan yang berkati wasong saya tidak tahu kenapa karena saya kasih carikan saya petugas ini kasih keserupan bukan kasih pisah wilayah secara kewilayahan dia petugas keserupan orang. Jadi itu yang paling berat itu kita lihat di soal itu. Cuma saya kan pakai strategi. Lalu apa alasan Bapak memilih untuk menjadi ketua RW? Sebenarnya saya bosan mau. Kita mau kerja, urus cari makan saja susah. Saya belum kawin, saya sudah cari sekretaris RT. Memang kita harus dulu itu kan harus bisa mulai harus RT RW kalau urus masalah itu kan harus ada berita acara tertulis. Ya mungkin saya dipandang bisa itu waktu. Yang sudah Bapak ini luangkan untuk kami mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan kami ada yang menyinggung perasaan Bapak atau meleset dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan dan Bapak sampaikan juga kepada teman-teman yang nanti akan menonton kiranya dapat bermanfaat sehingga mereka dapat termotivasi dan mau belajar untuk lebih mengenal tentang lingkungan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan kita yang sekarang ini, masyarakat kurang bersyukur atau memaknai apa yang mereka jalani untuk saat ini. Sekian wawancara dari kami dan kami mohon maaf dan juga terima kasih. Ya, sama-sama. Hari ini, ya, terima kasih.